Perkenalkan, saya Salimah Firoh, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Nah, tugas ini saya laksanakan sebagai bukti aksi nyata saya pada modul 2.3. Pada kegiatan pertama ini saya akan melakukan bagian tahapan pertama dari supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Yang nantinya saya bersama teman sejawat saya, Bu Zubaidah, akan mempraktekkan proses kegiatan pra-observasi. Silakan menyimak. Assalamualaikum Bu Yu. Waalaikumsalam, Sari. Bagaimana Bu Yu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Sari, baik. Tidak mengganggu kan Bu untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini? Tidak, Bu, ini jam setelah ngajar, jadi anak-anak sudah pulang, ada waktu longgar. Oke, kalau tidak mengganggu, di sini nanti kita akan melakukan kegiatan supervisi akademik berbasis coaching. Jadi kegiatan ini tuh ada 3 tahapan. Yang pertama itu kegiatan pra-observasi. Kita berbincang-bincang sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu kegiatan observasi. Nah, nanti setelah saya pra-observasi, nanti saya akan berkunjung ke kelasnya Bu Yu, memantau kegiatan pembelajarannya. Dan yang ketiga itu pasca observasi, yaitu kegiatan refleksi dari apa yang kita lakukan, yang Ibu lakukan saat proses kegiatan pembelajaran. Nah, nanti di kegiatan ini kita sharing terkait persiapan apa yang sudah Ibu lakukan. Bu Yu, dari pertemuan kita ini nanti, apa yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan, saya dapat pengalaman dan dapat menyelesaikan permasalahan dalam kelas saya. Oke Bu, berarti nanti kita di sini nanti akan sharing, tanpa ngobrol-ngobrol terkait persiapan. Nah, pembelajaran besok itu materi apa sih Bu yang akan Ibu ajarkan? Saya akan melaksanakan pembelajaran matematika, yaitu tentang satuan waktu. Yang saya bahas tadi tentang hari, bulan, dan minggu. Tujuan pembelajaran ini saya diharapkan siswa dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan satuan waktu. Oke, berarti saat besok pelaksanaan pembelajaran, Ibu akan mengajarkan tentang materi satuan waktu, itu tentang hari, minggu, dan bulan ya Bu ya. Nah, terkait itu apa yang sudah Ibu siapkan Bu? Persiapan untuk kegiatan pembelajaran ini, saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, yaitu KTP, LKPD, dan evaluasi. Nah Bu, persiapan yang sudah Ibu sampaikan tadi sudah sempurna sekali ya Bu, sudah menyiapkan RPP, sudah menyiapkan LKPD, sudah sampai di titik akhir di evaluasi. Nah, boleh diceritakan secara singkat Bu, nanti proses pembelajaran yang sudah Ibu bayangkan atau Ibu rancang itu seperti apa? Nanti seperti pembelajaran biasanya, yang pertama yaitu berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, yel-yel kelas, terus mengingatkan materi sebelumnya, dan menyanyikan lagu-lagu nama-nama hari. Itu untuk kegiatan awalnya. Terus untuk kegiatan intinya, nanti saya akan membagi 3 kelompok sesuai kemampuan anak, karena di kelas 2 ini kemampuannya itu berbeda-beda. Ada yang kemampuan sedang, ada yang cukup, ada yang tinggi. Jadi saya akan membagi 3 kelompok sesuai kemampuan, dan saya akan melakukan diskusi. Saya akan membuatkan LKPD. Setelah itu didiskusikan kepada anak-anak sesuai kelompoknya. Saya akan berkeliling mendampingi, mana yang kesulitan saya akan membantu untuk menyelesaikan permasalahan itu, dan saya ingin menyemangati anak-anak dengan memberikan jel-jel dan lagu-lagu biar anak itu bersemangat dalam belajar. Terus untuk kegiatan penutupnya saya akan melakukan penilaian
kesimpulan materi yang saya sampaikan dan refleksi materi. Setelah itu berdoa. Oke, Bu Yub, secara umum apa yang Bu Yub sampaikan terkait gambaran pembelajarannya itu sudah bagus. Ibu sudah merancang pembelajaran yang berbeda ini. Ada Ibu menyisipkan yel-yel, kemudian Ibu juga mengajak anak-anak untuk bernyanyi, dan bernyanyinya itu tidak sekedar bernyanyi, melainkan selaras dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Ini sudah cukup sangat bagus sekali, Bu. Nah, kalau seperti itu strategi yang Ibu gunakan ketika strategi pembelajarannya yang Ibu gunakan agar proses pembelajaran ini itu sukses sesuai yang Ibu harapkan, Bu. Untuk strategi yang saya gunakan di sini, saya akan membuat kelompok berdasarkan kemampuan berhitung siswa. Karena di dalam aplikasinya nanti kita menggunakan berhitung seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi saya kelompokkan 3 kelompok itu sesuai kemampuan anak-anak. Karena nanti di LKPD itu nanti saya juga memberikan soal yang berbeda sesuai kemampuan anak tersebut. Terus untuk media yang saya gunakan, nanti saya akan menggunakan laptop, menggunakan kalender, dan menggunakan speaker. Berarti di sini nanti strategi Ibu gunakan, Ibu membuat kelompok sesuai dengan kemampuan taraf berhitung mereka gitu ya. Kemudian menyiapkan LKPD sesuai dengan tingkatannya, sehingga nantinya diharapkan semua siswa itu terakomodir seperti itu ya, Bu. Nah, ini Bu, yang Ibu sampaikan tadi ternyata itu Ibu secara tidak langsung sudah melakukan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu. Di mana Ibu di sini pertama Ibu sudah mengelompokkan anak. Nah, diferensiasi yang Ibu gunakan itu diferensiasi proses dan diferensiasi konten, Bu. Nah, di dalam prosesnya Ibu sudah men-setting benar-benar sudah mengelompokkan anak sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tingkat pemahamannya. Kemudian di diferensiasi kontennya di sini Ibu sudah memberikan LKPD sesuai dengan tarafnya, Ibu. Nah, Ibu di sini secara langsung sudah mempersiapkan ke pembelajaran yang berdiferensiasi. Bu Sari, pembelajaran berdiferensiasi itu apa? Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan pembelajaran yang mengakomodir semua kebutuhan murid. Nah, kita kan pasti tahu di dalam kelas murid kita tidak semuanya mempunyai karakteristik yang sama. Nah, dengan pembelajaran diferensiasi ini diharapkan guru mampu benar-benar melayani, mengakomodir semua kebutuhan murid. Seperti yang akan Ibu lakukan besok dalam kelas ini saya lihat sudah masuk ke 2 diferensiasi. Ya, terima kasih. Nah, Bu, dari yang sudah kita ngobrol tadi, nah, ada nggak sih Bu persiapan yang menurut Ibu itu belum clear atau belum optimal gitu, Bu? Dari persiapan yang saya siapkan itu masih kurang apa bisa karena untuk nyanyian nama-nama hari saya itu belum mendownload di Google, ada di YouTube dan mencari referensi gitu. Nah, kalau gitu kira-kira Bu Yub mau mengklirkan menyelesaikan itu kapan? Sebelum pembelajaran dimulai saya akan mendownload di YouTube lagu-lagu nama-nama hari biar anak-anak nanti bersemangat dalam pembelajaran dan pembelajaran bisa menyenangkan karena selain diskusi nanti sebelumnya saya akan melakukan pertanyaan tematik untuk memancing anak-anak dalam pembelajaran ini. Nah, kira-kira siapa Ibu yang akan membantu Ibu dalam menyelesaikan satu masalah ini yang di media ini belum clear, belum siap? Kira-kira siapa yang akan membantu? Biasanya itu yang sering membantu saya di sekolah ini Pak Afif. Selain dia itu pintar teknologinya, dia juga baik hati. Tadi Bu Yub sudah menceritakan strategi pembelajaran yang akan Ibu gunakan. Kira-kira apa yang ingin Ibu kembangkan dari pembelajaran ini? Yang ingin saya kembangkan dari pembelajaran ini yaitu pedagogi, sosial, dan emosional. Di samping itu,
Saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan atau diklat-diklat yang diadakan online ataupun tatap muka langsung supaya bisa menambah pengetahuan saya dalam belajar. Jadi mengaplikasikan ilmu yang didapat dari seminar-seminar itu ya Bu ya. Oke, itu bagus sekali Bu. Nah, di sini saya menangkap bahwa Ibu akan mengembangkan area pedagogik, sosial, dan emosional. Nah, terus strategi apa yang diterapkan untuk bisa sampai ke pengembangan tadi? Saya akan melaksanakan pembelajaran yang jauh lebih baik, yang bisa menyenangkan anak dan anak mudah memahami apa yang saya ajarkan. Oh, seperti itu Bu. Kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya Bu ya dari awal sampai akhir sehingga saya tahu proses pembelajaran nanti yang akan Ibu hadapkan itu seperti apa. Kira-kira saya bisa mengunjungi kelasnya Bu Ibu kapan? Karena saya sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi anak dengan dengan persiapan yang sudah matang ini Bu. Gimana kalau besok Selasa bisa Selasa ya, karena di sini itu saya sudah janjian ke anak-anak untuk pembuatan karya kelas anak. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya Bu Yu yang sudah berkenan untuk sedikit bercerita terkait persiapan pelaksanaan pembelajaran. Semoga apa yang Bu Yu rencanakan, apa yang sudah disetting, apa yang sudah dipersiapkan bisa benar-benar berjalan dengan baik, tidak ada kendala, sehingga anak-anak itu mampu menerima pembelajaran dengan baik, dan pastinya saya berharap proses pembelajaran besok itu bisa berlangsung dengan menyenangkan dan berdampak positif pada anak. Sama-sama Bu Sari, saya sudah senang sekali karena niat seperti ini dapat menambah pengalaman saya dapat mengetahui kekurangan saya, dan saya bisa mempersiapkan yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Hari ini yang tidak masuk siapa? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Tama untuk memimpin doa.
yaitu kelompok minggu. Kelompok apa? Minggu. Terus untuk yang sini kelompok 3, yaitu kelompok bulan. Kelompok apa tadi? Bulan. Dalam pembelajaran kali ini kita akan mendiskusikan ya tentang satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kalian setiap kelompok ibu kasih LKPD untuk didiskusikan bersama kelompok kalian. Kamu semangat. Ini guru akan membagikan lembar kerja untuk didiskusikan ya per kelompok. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya sama guru ya. Nanti guru juga akan mengiringi setiap kelompok ya, paham? Untuk kelompok 1 dulu ya. Didiskusikan dengan kelompok kalian ya. Oh ya, nomor 8. Nomor 1. Ya, kita perhatikan. Nomor 1 ya. Denny berkunjung ke rumah paman 2 minggu yang lalu. Sekarang hari Minggu tanggal 29 Januari 2017. Hari dan tanggal berapakah Denny berkunjung ke rumah paman? Coba ini di sampingnya ini kan ada kalender. Kalian lihat tanggal 29 Januari ini ya. Benny berkunjung ke rumah paman itu 2 minggu yang lalu. Berarti sebelum tanggal 29. Kalau 2 minggu itu ada berapa hari? 14 hari. Jadi caranya 29. Oh ya, tanya tentang nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 ya, perhatikan kelompok 2 ya. Kesulitannya di nomor 2 ini ya. Ya, coba perhatikan. Ibu guru memberi tugas pengamatan selama 28 hari. Berapa minggukah tugas pengamatan yang diberikan ibu guru? Jadi 28 hari diubah menjadi minggu. Kalau 1 minggu ada berapa hari? 7 hari. Berarti ini 28 dibagi 7. Caranya nih tulis 28 dibagi 7 sama dengan ini pakainya pembagian ya, 28 kurangi 7 ada berapa? 21 kurangi 7 lagi ada berapa? 14 meter. Kurangi 7 lagi ada berapa? 7 meter. Kurangi 7 lagi ada berapa? 0 meter. Coba dihitung ujungnya ada berapa? Ada 4. Jadi 28 dibagi 7 sama dengan 4. Jadi tugas pengamatan yang diberikan ibu guru ada 4 minggu. Tepuk semangat.
kalian ya. Nanti setiap kelompok ada yang mewakili. Coba untuk kelompok bulan, siapa yang mewakili? Namanya siapa? Oh, Mbak Najwa. Coba sini Mbak Najwa. Sapa teman-teman kalian dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya. Saya mewakili yaitu kelompok ya. Tepuk tangan untuk kelompok bulan. Anak-anak, untuk pertemuan hari ini kalian tadi sudah mempelajari tentang apa saja? Pintar sekali. Coba 1 minggu ada berapa hari? 2 hari. Betul. 1 bulan ada berapa minggu? 4 minggu. Ya, betul. Kalau 1 bulan ada berapa hari? 30 hari. Ya, 30 hari. Rata-rata itu 30 hari. Ada juga 1 bulan 20 hari. Ada juga 1 bulan itu 30 hari. Tapi rata-rata 30 hari. Ya, saatnya kita melakukan penilaian. Nanti akan saya bagikan dijawab sesuai soal yang ada di sini. Ada? Ada? Nah, ini saya bagikan ya, mulai kelompok 1 dulu. Sekarang. Sudah selesai anak? Sudah. Sekarang dikumpulkan sesuai kelompoknya. Kelompok dari silakan tugasnya dikumpulkan. Ya, sudah. Sudah. Oh. Terus kelompok ayo Mas. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk besok kita akan mempelajari tentang 1 tahun ya. Kalau tadi kan hari, minggu, dan bulan. Jadi untuk pertemuan besok kita mempelajari tentang 1 tahun. Ada yang ditanyakan anak-anak? Ada tidak? Tidak. Kalau tidak ada kita mas berdoa. Silakan Mas Tama memberi doa.
tiba-tiba Bu Yu kemarin berjanji untuk ketemu Ibu? Saya ingin ketemu Bu Sari karena saya ingin mengetahui area yang akan saya kembangkan untuk selanjutnya setelah pembelajaran kemarin. Ya. Jadi kemarin saya sudah melakukan observasi di kelasnya Bu Yu. Untuk tahap ini, jadi kita berada di tahap pasca observasi. Nah, bagaimana perasaan Bu Yu setelah kemarin melakukan pembelajaran? Nah, setelah melakukan pembelajaran kemarin, perasaan saya itu lega dan gundah Bu Sari. Nah, Campur aduk itu. Gimana kok bisa bunda ini bundanya di bagian mana Bu? Setelah pembelajaran kemarin, saya merasa belum optimal saat melakukan pendampingan kelompok Bu Sari. Saya mencoba melakukan pembelajaran yang baik, ternyata agak sulit ya Bu Sari ya. Memang seperti itu. Saya harus mampu melayani setiap kebutuhan siswa. Ya, tidak apa-apa Bu. Memang pada dasarnya ketika kita berada di dalam kelas, kita harus optimal mungkin. Telah kita akan terbayar dengan perkembangan anak-anak itu. Nah, kalau Bu Yu merefleksi secara pribadi terkait proses pembelajaran yang telah Bu Yu lakukan kemarin, apa yang sudah baik dalam proses kemarin pembelajaran ini? Terima kasih Bu Sari atas motivasinya. Menurut saya kemarin saya sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan, sudah memakai media yang diperlukan anak, dan saya merasa pembelajarannya sudah baik dan menyenangkan untuk anak. Lantas indikator keberhasilan yang sudah Ibu tetapkan apakah sudah tercapai Bu? Alhamdulillah sudah bisa. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau sudah tercapai. Nah, Bu Yu sudah melakukan pembelajaran kemarin itu secara optimal. Nah, kira-kira apa yang perlu Bu Yu tingkatkan dari proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Dalam hal ini saya ingin sekali membuat proses pendampingan anak secara maksimal dan membuat pertanyaan pemancing atau pemantik Bu Sari. Dan menciptakan kelas yang bisa mengakomodir ide-ide kreatif siswa. Berarti berusaha untuk mengoptimalkan pertanyaan pemantik ya, Iya. biar anak-anak secara tidak langsung dengan bantuan pertanyaan kita itu mampu menemukan apa yang menjadi target pembelajaran ini. Iya. Oke Bu, kalau begitu bagaimana cara Ibu meningkatkan hal itu? Biasanya saya itu melihat video-video dari YouTube, melakukan mengikuti pelatihan online, juga online, dan kadang saya belajar lewat PNM misalnya. Menjadi Kemendikbud itu ya Bu? Iya, Kemendikbud ya Bu ya? banyak sekali manfaatnya itu misalnya. Saya juga melihat ini sekarang yang gempar. Iya, kadang itu kan kita juga disuruh untuk membuat aksi nyata. Nah, Itu kan itu bagian-bagian betul. terpenting dalam mengikuti diklat itu. Iya. Sudah banyak Bu aksinya yang sudah dibuat ini? Ya, alhamdulillah lumayan 8 sertifikat sudah berjalan ini. Kalau pantas untuk langsung diaplikasikan di murid ya Bu ya? Iya. Nah, kemarin waktu di akhir pembelajaran Bu, Iya. perasaan anak-anak gimana Bu? Anak-anak itu merasa senang sekali Bu Sari. Saya ingin melakukan pembelajaran yang seperti kemarin lagi. Menyenangkan ya Bu? Iya, yang menyenangkan. Nah, ketika Bu Juku melihat anak-anak itu ekspresinya, responnya menyenangkan, kemudian perasaan hidup sendiri itu bagaimana? Jujur saya merasa senang sekali karena anak-anak bisa senang dalam pembelajaran, jadi materinya mungkin kita nggak bisa. Nah, ada nggak Bu inspirasi yang timbul lagi Bu ketika jenengan merasakan hal itu Bu? Saya ingin membuat pembelajaran yang seoptimal mungkin supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam pembelajaran. Jadi tidak bisa ya Bu melakukan pembelajaran yang optimal Iya. kemarin ya Bu ya? Iya. Nah, semoga apa yang Ibu inspirasikan itu bisa menjadi kenyataan dan mampu membuat perubahan di dunia pendidikan ini. Oh ya Bu, apalagi Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan setelah ini Bu? Emosional misalnya. Kompetensi Emosional. sosial emosional itu misalnya. Oke. Nah, kalau kompetensi sosial emosional, lantas keberhasilan dari awal perkembangan itu apa Bu? Tingkah laku anak misalnya biar lebih baik dari sebelumnya misalnya. Seperti itu ya. Hal apa yang
akan disiapkan untuk mencapai ke optimalisasi atau ketercapaian di keterampilan tadi? Yang saya siapkan yaitu kaitannya dengan interaksi serta permainan-permainan yang memerlukan kerjasama bersama teman gitu. Biar bisa menjaga Iya. emosional. Iya. Nah, apa saja dukungan yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan? Dukungan yang saya perlukan untuk mencapai keberhasilan tadi yaitu terutama itu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari teman sejawat itu sangat penting dalam pembelajaran bersama. Memang ya kita harus tetap berkolaborasi ya Bu ya, baik itu dengan teman sejawat ataupun kepala sekolah. Nah, rencananya kapan ini Bu mau dilaksanakan untuk mengetahui anak, untuk mengetahui kompetensi sosial emosional ini? Kalau bisa cepatnya saya sangat semangat sekali Dari apa ini? Dari apa kita dari Rabu aja bisa Oke, dari Rabu. Berarti hari Rabu nanti kita akan melakukan pembelajaran lagi dengan ke arah yang berbeda, yaitu perkembangan tingkat yang emosional itu ya Bu. Nah, kalau hari Rabu kita melakukan observasi, nah kira-kira refleksi kita bisa lakukan dari apa ini Bu? Bisanya Bu Sipin? dari Kamis saja Bu, karena hari Kamis kan anak-anak ada jam olahraga, biasanya yang ngajak itu guru olahraga Bu. Jadi jam 01 nanti kita lakukan untuk diskusi saya belum bisa gimana. Oke, setuju saya. Hari Rabu kita observasi, nanti kita diskusi refleksi hari Kamisnya. Oke, siap Bu. Semoga apa yang sudah Bu Zul rencanakan untuk meningkatkan perkembangan selanjutnya bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya di sini semoga bermanfaat untuk anak-anak ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu Sari atas dukungannya. Oke, gimana Bu perasaannya setelah kita berdiskusi ini? Saya puas, lega dan senang. Ada teman curhat ya Bu ya? Iya. Oke, terima kasih.